Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul The Brain on Fire. Film yang rilis tahun 2017 ini merupakan autobiografi dari seorang jurnalis di New York Times. Wanita ini bernama Susanna Callahan. Di usianya yang ke-21, Susanna ini mengidap suatu penyakit autoimun yang sangat langka. Penyakit tersebut dikenal dengan sebutan antibody reseptor NMDA, di mana autoimun di tubuh kita menyerang bagian otak kita, sehingga kemampuan otak kita tidak bisa berfungsi dengan normal. Penasaran sama kisahnya si Susanna ini? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang sedang terbaring di kasur rumah sakit. Uniknya, saat wanita itu sadar, dia mendadak histeris dan berteriak-teriak. Terlebih lagi saat sadar, tangannya sedang diborgol. Tunggu dulu, gue jelasin kalau film ini tuh bergenre autobiografi dan drama. Jadi bukan tentang pembunuhan-pembunuhan yang suka pakai borgol-borgol gitu deh. Susanna Callahan adalah wanita yang sedang terbaring tadi. Wanita yang berusia 21 tahun ini bekerja di tempat yang selalu ia impikan, yaitu New York Post. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi dan kepintarannya yang luar biasa, serta dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, menjadikan Susanna ini seseorang yang sangat bahagia di usia mudanya. Siapa yang menyangka hidupnya yang sempurna itu harus dikacaukan oleh sebuah penyakit yang sedang mengintainya. Susanna memiliki seorang bos yang mensupport dan menyayanginya seperti adiknya sendiri. Pria itu bernama Richard. Selain itu, dia juga memiliki seorang teman kerja yang bernama Margot. Mereka berdua ini udah kayak kakak adik lah pokoknya. Margot, Richard, dan Susanna tuh udah kayak satu keluarga walaupun situasi mereka di tempat kerja. Scene berlanjut pada hari ulang tahun Susanna yang ke-21. Di hari itu Susanna ditemani oleh pacarnya yang cupu bernama Stephen. Terus ada ayahnya yang bernama Thomas. Ini sekilas mirip Gerard Butler-nya di film 300 ya. This is Sparta! Wanita yang di sebelah Thomas merupakan ibu tiri dari Susanna yang bernama Giselle. Setelah berbincang sedikit masalah pekerjaan, tiba-tiba datang sesosok wanita bernama Rona. By the way, Rona ini merupakan ibu kandung dari Susanna. Dia datang bersama dengan Ellen yang merupakan ayah tiri dari Susanna. Jadi di sini ayah dan ibu kandung Susanna tuh udah bercerai, tapi mereka tuh masih menjalin hubungan yang baik. Ya mungkin belum kena talak sih kayak di film-film ya. Saat Susanna ingin meniup lilin, terlihat dia tiba-tiba itu seakan-akan kayak lupa dan bingung. Dia tuh sebenarnya lagi ngapain di situ. Si Cole Grace Moretz ini memerankan Susanna di sini tuh bagus banget menurut gue ya. Dan gue tuh termasuk seorang fans dari Cole Grace Moretz. Gue tuh suka filmnya dari mulai If I Stay, terus Neighborhood 2. Pokoknya gue ngefans banget deh. Di malam hari, Susanna ini suka menemani Stephen yang suka live music di sebuah cafe. Di scene ini tuh kita diliatin mereka tuh sangat romantis. Terus terlebih lagi tuh mereka tuh sangat dekat banget. Malah kadang mereka tuh suka saling nginep gitu. Stephen nginep di apartemennya si Susanna, Susanna juga nginep di apartemennya si Stephen. Esok harinya, si Richard nih ngajakin meeting si Susanna. Jadi si Richard ini menjadwalkan Susanna untuk mewawancarain seorang senator di minggu depan. Di saat itu si Susanna tuh kembali merasakan pikirannya yang mendadak jadi kosong ngeblank gitu deh. Setelah itu tiba-tiba gejala-gejala lain tuh bermunculan, kayak semacam batuk keras. Terus si Susanna ini sering merasa kegelisahan, kebingungan, hingga mencapai insomnia. Hal ini terus berlanjut dan bertambah parah hingga mengganggu aktivitasnya si Susanna. Suatu hari, si Susanna tuh merasakan gatal di lengannya. Dirinya sendiri ngelihat kalau di lengannya tuh ada semacam luka habis digigit kutu kasur. Nah, tetapi pas dia menanyakan ke Margot malah tidak melihat ada luka yang dimaksud. Kejadian error di otak Susanna kembali terjadi saat si Susanna ini lagi dimarahin sama si Richard karena tidak menyelesaikan papernya. Jadi si Susanna ini menjanjikan papernya selesai hari Kamis, sedangkan sampai hari Senin papernya itu belum selesai. Nah, pas dimarahin si Richard, si Susanna ini mendadak ngeblank. Keadaan si Susanna ini semakin parah dan memburuk. Akhirnya si Susanna ini menelpon pacarnya.
Niat hatinya mau curhat, tapi pacarnya malah bercanda dan mengira Susana ini lagi mabok. Di sini Margot dan Richard pun terlihat bingung dengan sikapnya yang mendadak jadi aneh. Akhirnya Susana pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter umum. Tetapi dokter malah melihat semuanya normal di diri si Susana. Akhirnya dokter menyarankan untuk melakukan CT scan. Akhirnya hari wawancara dengan senator pun tiba. Tetapi si Susana ini belum mempersiapkan materi yang akan dipertanyakan kepada si senator ini. Bukan hanya itu, keadaan Susana pun semakin buruk. Dia malah mengacaukan dan membuat malu New York Post di depan senator. Susana sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan di depan senator. Terlebih lagi, ekspresi yang berubah-ubah terus ngebuat dia tuh seolah-olah kayak lagi mabok. Setelah kejadian itu, Susana dirumahkan oleh si Richard ini. Jadi si Richard ini menyuruh si Susana untuk beristirahat di rumah dan bertemu dengan orang keduanya. Semenjak itu, sering muncul kejadian-kejadian baru, seperti kejang-kejang, terus si Susana ini sering berubah perasaannya dalam waktu yang cepat, terus yang paling parah adalah merubah kepribadian si Susana itu sendiri. Susana pun akhirnya dirawat bergantian oleh Rona dan Thomas. Akhirnya Rona dan Thomas sepakat membawa Susana mengunjungi dokter spesialis. Nah, di dokter spesialis ini, si Susana dianggap mengalami gangguan bipolar. By the way, bipolar ini merupakan gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati secara cepat. Jadi bisa mulai dari depresi hingga overconfident. Melihat anaknya yang semakin kurang sehat, Thomas dan Rhonda meminta pihak rumah sakit untuk merawat inapkan anaknya. Tetapi, dengan seluruh hasil tes yang menunjukkan bahwa Susana ini normal, pihak rumah sakit menganggap tidak perlu untuk merawat inapkan si Susana ini. Mereka malah merujukkan Susana ke rumah sakit dengan teknologi yang lebih bagus. Seiring berjalannya waktu, Susana ini sering berganti-ganti kepribadian. Ini menyebabkan beberapa dokter menyarankan Susana dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tes demi tes pun dilakukan dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya Susana tidak bisa berjalan dan berbicara. Banyak dari dokter-dokter yang menyerah menangani Susana, dan mereka sering merekomendasikan Susana dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Hingga akhirnya ada salah satu dokter yang bernama Dr. Han. Dr. Han ini menyadari ada sesuatu yang janggal terhadap Susana. Akhirnya ia meminta bantuan temannya yang bernama Dr. Najar untuk melakukan pengecekan terhadap Susana. Awalnya si Dr. Najar ini menolak permintaan si Dr. Han. Jadi di sini tuh kayak si Dr. Najar ini punya sebuah traumatik ya, yang menyebabkan dia tuh lebih milih mengajar daripada menjadi seorang dokter. Pengujian-pengujian kembali dilakukan oleh Dr. Najar. Dr. Najar menemukan sesuatu keanehan, yang mana biasanya kalau orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat mengikuti perintah-perintah dengan baik. Tapi di sini si Susana ini dapat mengikuti perintah-perintah Dr. Najar dengan baik. Dengan kegigihannya, Dr. Najar berusaha untuk mencari tahu penyakit apa yang dialami oleh si Susana ini. Sampai pada akhirnya Dr. Najar mendapatkan sebuah petunjuk tentang penyakit yang dialami si Susana. Jadi ternyata telah terjadi peradangan di otak kanannya. Hal ini disebabkan oleh penyerangan autoimun di dalam tubuh Susana sendiri. Susana pun akhirnya melakukan perawatan untuk memulihkan kondisinya. Jadi si Susana ini melakukan terapi seperti berjalan, berlari, tersenyum, dan sampai sedih. Jadi seolah-olah otak Susana tuh terlahir kembali. Film pun diakhiri dengan pertemuan Richard dan Susana. Di situ Richard ingin Susana menceritakan semua yang terjadi pada dirinya dari awal sampai akhir. Akhirnya cerita Susana di New York Times ini menjadi viral. Cerita ini sempat dijadikan sebuah novel dan film. Dan film pun berakhir.